Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, hari ini dan pasal 10 November 2022 kita ada semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini dan sepanjang hari ini, mari kita datang memuliakan Tuhan kita. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Mazmur pasal 90 ayat 1 dan 2. Kekasih Kristus, mari kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih Kristus, pagi hari ini kita belajar sama-sama dari Injil Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30 dan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Demikian pula lah tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 30 serta ayatnya yang ke-33. Membayar harga untuk menjadi murid Kristus. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih Kristus, untuk diselamatkan kita tidak perlu membayar apapun juga. Namun untuk menjadi murid Kristus, kita harus membayarnya dengan seluruh hidup kita. Memang kita tidak perlu membayar apapun untuk diselamatkan dari hukuman dosa. Sebab
Untuk itu Yesus telah membayarnya secara lunas bagi kita di kayu salib. Namun, untuk menjadi murid Yesus tidaklah bersifat cuma-cuma, sebab dengan menjadi muridnya, yaitu mengikut Yesus, kita tidak boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kita yang lama dan yang sia-sia. Itulah harga dari menjadi murid Yesus. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita agar diubahnya menjadi semakin berkenan kepadanya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kerelaan untuk menanggung harga dalam mengikut Yesus ini dicatat di dalam Lukas pasal 14. Di situ ditulis, Yesus tahu bahwa banyak orang yang ingin mengikut Dia, namun mereka tidak sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjadi murid-Nya. Tidak sedikit di antara mereka yang ingin mengikut Dia hanya karena mencari berkat dan pertolongannya, sehingga mereka mengikut Yesus hanya karena ingin menikmati berbagai kenyamanan. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa orang yang ingin mengikut Dia harus rela membayar harga, yaitu harus meninggalkan seluruh kehidupan mereka yang lama. Harga ini Yesus istilahkan sebagai melepaskan dirinya dari segala miliknya. Dengan berkata demikian, Yesus menegaskan bahwa untuk menjadi murid-Nya, orang harus rela membayar harga, yaitu seluruh hidup yang bersangkutan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, kita bersyukur sebab diingatkan kembali bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak sebagai pengikut Kristus. Saudara, sangat jelas bahwa untuk memperoleh keselamatan kita tidak perlu membayar, sebab Tuhan Yesus sudah menebus kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Tetapi untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi muridnya, maka kita harus membayar harga, yaitu kita harus berani melepaskan seluruh kehidupan kita yang lama dan mengikuti apa yang Ia mau. Betapa pentingnya, saudara, komitmen kita, sebuah kesadaran untuk meninggalkan yang lama dan berjalan di dalam kehidupan yang baru bersama-sama dengan perintah-perintah Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, mari kekasih-kekasih Kristus, kita berani membayar harga menjadi pengikut Kristus dengan melepaskan semua cara hidup kita yang lama dan mengikuti apa yang Ia mau, sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermakna bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah Engkau wujudkan dalam pengorbanan-Mu di kayu salib demi menyelamatkan diri kami. Melalui pengorbanan-Mu itu, Engkau telah membuka lembaran yang baru bagi hidup kami. Kami sadar bahwa Engkau menyelamatkan diri kami, bukan hanya agar kami luput dari hukuman dosa, namun juga agar kami tidak lagi hidup untuk melayani dosa. Oleh sebab itu, Engkau memanggil diri kami untuk menjadi pengikut-Mu. Panggilan yang harus kami bayar dengan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, yaitu untuk dibentuk agar menjadi serupa dengan diri-Mu. Pagi hari ini kami ucap syukur dan terima kasih karena Tuhan tetap menjaga kami,
kami menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini kami boleh ada karena semua kasih sayang Kristus, anugerah Kristus yang nyata dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur dan terima kasih. Ya Tuhan, tolonglah diri kami agar kami senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada tuntunan-Mu. Sehingga dengan demikian kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Sertailah diri kami di setiap langkah kehidupan yang harus kami tempuh. Berilah kepada kami hikmat-Mu agar kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan yang menyenangkan hati-Mu. Penuhilah diri kami dengan Roh-Mu senantiasa, supaya kami mampu menjadi saksi-Mu di lingkungan kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan memberitakan kasih-Mu kepada semua orang yang belum mengenalnya, agar supaya mereka juga datang kepada diri-Mu untuk mengalami anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Dan biarlah kami hidup sejajar dengan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati seluruh keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya. Hamba tetap mohon belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami hidup berani untuk membayar harga menjadi murid-Mu yang benar. Jikalau Engkau sudah menebus dosa dan semua kejahatan-kejahatan kami lewat darah-Mu, kematian-Mu di kayu salib, maka kami sangat berterima kasih ya Tuhan. Biarlah kami sungguh juga boleh menjadi pengikut-Mu, menjadi murid-Mu di dalam kebenaran dengan berani melepaskan, membayar harga, yaitu meninggalkan seluruh kehidupan kami yang lama dan kami berjalan di dalam manusia baru kami, di mana Roh Kudus Yesus memimpin kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pribadi, berkati hidup rumah tangga yang ada, berkati semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap keluarga. Berkati juga anak cucu kami di dalam bangku pendidikan dengan hikmat kepintaran-Mu ya Tuhan, sehingga mereka berhasil baik di dalam mengikuti setiap studi mereka. Tuhan berkati, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat, jauhkan mereka dari semua pergaulan-pergaulan yang bebas, pergaulan-pergaulan yang merugikan masa depan mereka. Biarlah hidup mereka memuliakan Tuhan. Berkati seluruh usaha pekerjaan bisnis yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu ya Allah, agar apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, Tuhan Yesus buat berhasil. Bapa, terpujilah Engkau. Berdoa bagi mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan juga memberkati, pimpin, bimbing, bahwa hidup mereka senantiasa taat setia kepada Engkau lewat usia yang baru ini. Hidup mereka memuliakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pada pagi hari ini, hamba berdoa bagi mereka yang dalam keadaan sedih, lemah, dalam keadaan sakit. Hamba mohon kasih Kristus turun memenuhi seluruh kehidupan mereka secara nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit penyakit yang mengganggu saudara-saudara hamba katakan terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kekuatan, kuasa darah anak domba Allah turun atas hidup mereka. Spesial kepada Ibu Elsa Sada. Tuhan jamah dia. Kuasa darah anak domba Allah memenuhi seluruh tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bibit-bibit penyakit, akar-akar penyakit
yang mengganggu tubuh jasmaninya, hamba cabut dan patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kesembuhan, kekuatan Tuhan turun bagi Ibu Elsa Sada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, dan menyembuhkan Ibu Elsa Sada dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan menjadi milik Ibu Elsa Sada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih. Tuhan memberikan kedamaian, ketentraman bagi seluruh wilayah yang ada. Spesial bagi Jalan Serayu Sanggen dan sekitarnya. Agar seluruh umat yang ada di dalamnya memuliakan Tuhan senantiasa. Bapa, pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati seluruh kehidupan para pemirsa, Bapak Ibu, hamba-hambamu yang bersama-sama dengan hamba secara online. Pada pagi hari ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hambamu, Bapak Dedi Andri Selong, yang berada di Manokwari atau ada di Pegunungan Arfak, di Anggi. Tuhan memberkati bahwa hidup hambamu terus taat, setia, terus melakukan apa yang Engkau mau ya Allah, sehingga hidupnya bermakna untuk memuliakan Engkau sebagai pengikutmu, sebagai muridmu ya Allah. Biar dia tetap taat kepada firman-Mu. Itulah murid yang taat dan setia yang memberkati banyak orang, bagi istri dan anak-anak, bagi orang-orang yang dilayaninya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melindungi hambamu, Bapak Dedi Andri Selong, dan jauhkan ia dari semua pekerjaan si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa kepada hambamu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Jayapura. Tuhan juga memberkati hambamu, Ibu Yuliana Tan. Biar hambamu tetap taat setia, tetap melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati hambamu, Ibu Yuliana Tan, untuk tetap berjalan dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar hidupnya senantiasa menjadi berkat kepada anak-anak kekasih, kepada cucu tercinta, dan kepada semua orang yang dilayaninya. Tuhan, bahwa ia hidup seperti apa yang Engkau mau ya Allah. Selaku hambamu sebagai muridmu, dia tetap komitmen untuk berani melepaskan semua cara hidup yang lama, dan dia hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Diberkatilah hambamu. Demikian pagi hari ini hamba berdoa bagi hambamu, Ibu Yurike Mamoto Syamsuddin, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Ibu Yurike untuk hidup sungguh di dalam firman-Mu, hidup melakukan kehendak-Mu, hidup di dalam perintah-perintah-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi ia pribadi, lindungi suaminya, lindungi anak-anaknya, dan biarlah segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka dalam usaha pekerjaan, di dalam semua pelayanan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, bahwa hidup hambamu menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Demikian pagi hari ini hamba berdoa bagi hambamu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter, sungguh hidup di dalam kebenaran demi kebenaran. Biarlah dia selaku pengikut Kristus sebagai muridmu, dia tetap teguh dengan komitmennya,
Tuhan memberikan kekuatan spesial untuk dia sungguh melepaskan seluruh kehidupannya yang lama, mulai dari cara pikirnya sampai dengan tindakan-tindakannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati pribadinya, menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, dan Tuhan, apa yang ia kerjakan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati untuk menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba berdoa kepada hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah kekuatan firman Tuhan pagi hari ini yang didengarnya, dia tidak hanya sekedar mendengar, tapi dia boleh mengaplikasikan itu dalam kehidupan pribadinya sebagai murid Kristus. Biar dia berani untuk membayar harga, melepaskan seluruh kehidupannya yang lama dan berjalan di dalam hidup yang baru, di dalam firman Kristus, dan melakukan apa yang Kristus mau untuk kemuliaan Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Freddy Nampasnea menjadi berkat kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang-orang yang dilayaninya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Eci by Bapak Peters yang berada di Manokwari. Tuhan bawa hidup hamba-Mu Ibu Eci by Bapak Peter untuk tetap taat, setia, melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah kebenaran firman yang ia terima tidak hanya sekedar didengar, tapi sungguh ia melakukan itu, mengaplikasikan, menjadikan rema di dalam hidupnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari pribadinya. Tuhan berkati pribadinya untuk sungguh-sungguh mengalami hidup yang baru. Hal itu akan terjadi pada saat ia sungguh melepaskan seluruh cara hidup yang lama. Mulai dari pola pikir, tindakan, perkataan-perkataan. Dia berani membuang semuanya dari hidupnya dan dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Biar hidupnya dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pribadinya, menjadi berkat kepada suami kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta. Bahkan banyak orang boleh dilayaninya. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, pakai hidup hamba-Mu Ibu Eci by Bapak Peter untuk boleh menjadi berkat bagi kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini hamba berdoa kepada hamba-Mu Ibu Evelyn Upuya yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berkenan melakukan apa yang Engkau mau. Jika Engkau memanggil dia bukan karena usahanya, tetapi semua hanya karena anugerah-Mu. Sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati hamba-Mu untuk hidup di dalam kebenaran, menjadi berkat kepada suaminya, menjadi berkat kepada anak-anak, bahkan spesial menjadi berkat kepada semua mitra kerja pelayanan di dalam Sanggar Tibes. Tuhan memberkati mereka semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Biar mereka melepaskan cara hidup yang lama dan hidup di dalam kebenaran Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Inor Vence, Bapak Roni Uni Putih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Engkau yang memanggil hamba-Mu untuk hidup berkenan, untuk hidup seperti apa yang Engkau mau. Tuhan, hamba berdoa agar hamba-Mu Bapak Roni Uni Putih boleh memahami kehendak-Mu, panggilan-Mu,
Biarlah ia berani meresponi panggilan-Mu ya Allah, dengan berani membayar harga, melepaskan seluruh cara hidupnya yang lama. Dari pikiran tindakannya, dia berani membuang, melepaskan, dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Hidup berkenan, melakukan perintah-perintah-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidupnya senantiasa menjadi berkat kepada orang-orang kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan juga bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk melayani mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu untuk senantiasa memuliakan Engkau. Sekali lagi Bapa hamba berdoa dalam nama Yesus, semua pola pikir, cara pikir, dan semua tindakan yang lama diputuskan dari kehidupan hamba-Mu Bapak Roni Uniputi dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati hamba-Mu. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus Kristus yang hidup, kasih Kristus melimpah. Bapa, pagi hari ini hamba tetap berdoa Tuhan memberkati seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Biar setiap hamba-hamba-Mu hidup sungguh berkenan, hidup melakukan apa yang Engkau mau. Jikalau Engkau sudah rela dengan kasih-Mu yang tidak terbatas, menebus dosa dan segala kejahatan kami, dan mengangkat kami dari kebinasaan, dari lumpur dosa. Dan Tuhan, terima kasih, sepatutnya kami hidup dengan sebuah komitmen sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Kami berani untuk tidak hidup di dalam lumpur dosa lagi, tapi kami hidup di dalam perkenan-Mu dengan melepaskan seluruh cara hidup kami yang lama, dan kami berjalan dalam kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa untuk pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan menolong setiap kita untuk tetap taat, tetap setia di dalam kehendak-Mu. Sekali lagi saya ingatkan, kekasih Kristus untuk memperoleh keselamatan, kita tidak membayarnya. Sebab Tuhan sudah melakukan itu lewat kematiannya di atas kayu salib, menebus saudara dan saya, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, yang jelas. Tetapi untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, kita harus berani membayar harga. Kita harus berani melepaskan, meninggalkan, dan jangan mau lagi hidup di dalam lumpur dosa. Tetapi setiap kita melangkah ke depan, melakukan dengan sekuat tenaga kita, dengan membayar harga, yaitu seluruh kehidupan kita. Kita buang jauh-jauh semua yang jelek, dan kita berjalan dalam rencana kehendak Tuhan. Hidup kita dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua menjadi murid-murid Kristus, sehingga apa yang orang lihat, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Kristus, dan hidup dalam kebenarannya menjadi berkat. Shalom, salam MDC.